Sering gak sih lo dengar motivasi kayak gini? Kalau mau sukses, berani ambil resiko kayak Mark Zuckerberg atau Bill Gates yang DO dari Harvard. Sekilas kedengarannya masuk akal dan inspiratif banget kan? Lu mikir, wah bener juga, berarti gue nggak perlu kuliah tinggi-tinggi buat jadi miliarder. Eits, tunggu dulu. Sebelum lu mutusin buat bakar ijazah lu harus tahu satu cacat logika yang fatal banget. Namanya adalah survivorship bias. Ini adalah fenomena di mana otak kita cuma fokus sama orang-orang yang selamat atau sukses. Dan kita secara tidak sadar ngelupain ribuan bahkan jutaan orang lain yang lakuin hal yang sama persis tapi gagal total. Kenapa kita ngelupain mereka? Simple, karena mereka nggak muncul di berita, mereka nggak diundang ke podcast, dan mereka nggak nulis buku biografi. Mereka hilang dari pandangan kita. Biar lu paham, gue ceritain kisah nyata paling legendaris soal fenomena ini dari Perang Dunia Kedua. Waktu itu, militer Amerika lagi pusing karena banyak pesawat tempur mereka yang ditembak jatuh musuh. Mereka akhirnya meneliti pesawat-pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi babak belur. Mereka melihat badan pesawat-pesawat itu penuh lubang peluru, terutama di bagian sayap dan ekor. Para jenderal langsung ambil kesimpulan. Oke, kita harus pertebal baja di bagian sayap dan ekor, karena itu yang paling banyak kena tembak. Masuk akal kan logikanya? Tapi ada satu matematikawan jenius bernama Abraham Wald yang bilang, stop, itu ide bodoh. Wald bilang, justru kalian harus pertebal bagian yang tidak ada lubang pelurunya, yaitu bagian mesin dan kokpit. Loh, kok gitu? Wald ngejelasin, pesawat yang pulang dengan lubang di sayap itu adalah bukti kalau pesawat itu masih bisa terbang walau kena tembak di situ. Sedangkan pesawat yang kena tembak di mesin atau kokpit, mereka nggak pernah pulang. Mereka hancur dan jatuh di medan perang, jadi datanya nggak pernah sampai ke para jenderal. Itulah survivorship bias. Kita sibuk nganalisa lubang peluru di tubuh para orang sukses, tapi lupa sama pesawat yang jatuh. Balik lagi ke contoh Mark Zuckerberg tadi. Lu cuma lihat satu orang yang DO dari Harvard dan jadi miliarder. Lu nggak lihat ribuan mahasiswa lain yang DO, terus sekarang mungkin lagi struggling cari kerja atau bisnisnya bangkrut. Karena mereka nggak survive, suara mereka nggak kedengeran. Bahayanya, kalau lu menelan mentah-mentah tips dari orang sukses, lu bisa terjebak niru kebiasaan yang sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Misalnya, lu baca artikel, kebiasaan bangun jam 4 pagi para CEO sukses. Terus lu maksa bangun jam 4 pagi tiap hari biar sukses kayak mereka. Padahal banyak juga orang yang gagal total walaupun bangunnya jam 4 pagi. Dan banyak juga orang sukses yang bangunnya siang bolong. Bangun pagi mungkin bagus, tapi itu bukan faktor penentu kesuksesan yang sebenarnya. Faktor penentunya seringkali adalah hal-hal yang gak kelihatan. Koneksi orang dalam, modal orang tua, timing yang pas, atau bahkan sekedar keberuntungan. Terus gimana dong caranya biar kita bisa belajar sukses dengan benar? Jangan cuma belajar dari pemenang, coba sekali-kali pelajari juga mereka yang gagal. Cari tahu kenapa startup A bisa bangkrut padahal idenya mirip sama startup B yang jadi unicorn. Dengan belajar dari kegagalan orang lain, lu jadi tahu bagian mesin mana yang gak boleh kena tembak. Lu jadi tahu jalan mana yang buntu tanpa harus nabrak temboknya sendiri. Jadi stop ngerasa insecure cuma karena hidup lu gak sekeren orang-orang di Instagram. Ingat, feed Instagram adalah panggung survivorship bias terbesar di dunia. Orang cuma post pas mereka lagi liburan atau dapat promosi. Nggak ada yang post pas lagi nangis mikirin cicilan. Mulai sekarang, jadilah skeptis yang cerdas. Kalau ada motivator yang teriak, ikutin cara gue, pasti sukses. Lu berhak curiga, karena mungkin dia cuma pesawat yang kebetulan pulang dengan sayap bolong. Share video ini ke temen lu yang lagi galau mau resign atau DO demi ngejar mimpi. Tulis juga di komen, nasihat sukses apa yang menurut lu paling menyesatkan. Jangan lupa like dan subscribe biar logika lu makin tajam dan gak gampang dikibulin otak sendiri. See you in the next video. Bye!